kita pulang ke Indonesia kenyataannya begitu, susah. Makanya saya kesini buat riset, karena di Indonesia dana risetnya hanya cukup buat beli timbangan. Wow. Ya. Saya dapat riset 20 juta kan? Timbangan berapa? 10 juta. 2 timbangan habis. Ya masa riset pakai timbangan aja udah bisa gitu. That's why. Nah jadi Anda kalau mau pulang ke Indonesia harus tahu itu. Dan maksudnya bukan legowo, siap-siap. Makanya kalau pulang jangan jadi orang kiri. Kalau pulang jangan jadi orang kiri. Kalau gimana ya bilangnya? Masuk pada situ, Pak. Nah, tapi kan itu kan sekarang. Saya mengajak Anda semua lihat 15 tahun lagi. Lain dong Indonesia, gayaan dong. Sebagai contoh, katanya siapa yang bilang lagi ya? Syahman. Iya, terus? Muhammad. Yang mana? Oh, dia itu. Muhammad bilang katanya gaji dosen nanti. Katanya 8 juta. Menurut informasi terakhir. Tahun ini ada 8 institusi yang direnovasi, termasuk fungsional dosen, Polri dan yang lainnya. Itu kalau sudah 4A, 12 juta total. Setahun. Oh, sebulan. Ya, tapi kan kalau misalnya 12 juta, waktu saya pergi kan misalnya 4 juta. Kan 300% kan? Itu dalam 3 tahun, kalau 15 tahun 300% kali 5, 1.500%. Kalau ini ya maksudnya. Inflasi. Ya maksudnya berarti kan ada harapan. Jadi sebetulnya diskusi sekarang enak karena asbun aja sabuni karena masih lama gitu. Kita punya 15 tahun. Tetapi artinya kalau bisa kejadian Anda punya fleksibilitas untuk orang yang bahagia kan punya fleksibilitas buat milih mau pulang, mau di luar negeri, mau luar negeri menyumbangkan Indonesia somehow, mau nggak nyumbang, pokoknya banyak-banyak deh. Tapi sebelum dia hebat dia nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ya mungkin salah juga ya. Alangkah baiknya kalau Anda bisa mengembangkan diri, lalu pulang atau di sini kontribusi kepada Indonesia. Dan kontribusinya semakin hebat kalau Anda udah seperti ini. Pak, Ya. Dari perspektif Pak Kamarza juga mungkin kan Pak Kamarza sebagai pendidik juga ya sebenarnya di UI dosen gitu, artinya berkecimpung di dalam dunia pendidikan. Sebenarnya saya tidak ingin membenturkan soal nasionalisme ya. Cuman ini saya pernah ada sebuah diskusi di milis kami, di milis alumni FTR tentang pulang atau tidak pulang. Kebetulan salah satu aktivis diskusinya Mas Kia di sini. Gitu. Nah beliau mungkin agak sedikit berbeda dengan Pak Kamarza bahwa tekadnya harus pulang gitu Mas. Harus pulang. Harus pulang. Oke. Ke Bandung. Enggak jadi ke Jogja. Ke Indonesia. Ke Indonesia. Saya boleh introduksi. Ya. Saya tidak cocok kalau sudah dibilang dioposisikan dengan Pak Marza. Iya, iya. Karena saya setuju dengan salah satu poin dari Pak Marza bahwa semakin lama kita di luar, semakin susah kita membantu Indonesia. Itu adalah salah satu poin di slide Anda kan Pak ya. Nah itu yang menjadi pemikiran saya. Nah, Itu ya. Anda terlalu lama di luar, Anda pandai, tapi kebutuhan Indonesia tidak sama dengan keahlian Anda. Gitu. Betul. Makanya saya tidak ingin mengoposisikan itu juga. Itu loh. Tapi gini, gini poinnya. Jadi saya pernah membaca tulisan salah seorang pemenang Nobel Ekonomi, Stiglitz. Itu dia dulu penasihat ekonominya Clinton, sehingga Amerika berhasil mencapai economic growth yang seperti itu zaman Clinton. Tapi dia kemudian sekarang beralih mulai perhatian kepada negara-negara miskin. Terus dia kemudian melihat ada yang salah dari sektor pendidikan di developing country, yaitu pendidikan yang harusnya menjadi way up untuk masyarakatnya malah menjadi way out. Jadi orang itu mencari pendidikan untuk escape dari permasalahan, untuk lari dari permasalahan
masyarakatnya, kemudian dia keluar, dan di luar itu juga tadi kan ada batas-batas di mana kita mengembangkan kompetensi, tapi sampai apa batasnya itu gitu ya, sampai dia punya magnitud yang cukup besar pengaruhnya untuk bisa berkontribusi terhadap Indonesia. Karena gini Pak, terus terang kalau kita mau pulang ke Indonesia, selain opsi pertama Pak Kamarza tadi ya, artinya kita harus siap dengan, jangan kere gitu ya, kita siap dengan sejumlah contingency planning gitu ya, untuk siap hidup di Indonesia dengan segala kesulitan hidup. Artinya di Indonesia kalau kita tidak punya pekerjaan yang cukup, itu makan daging aja sulit Pak gitu ya. Iya. Daging ayam saja 20.000 per kilo dan lain sebagainya, mahal sekali gitu ya komparasinya terhadap pendapatan per kapita kita. Iya. Juga menurut saya opsi yang kedua, kalau betul-betul punya tekad, atau kata Menristeknya siapa ya, Afrika itu, bahwa kita harus punya tekad untuk saya harus merubah sesuatu gitu. Dan resikonya ya, dan resikonya itu kita harus siap dengan uang, atau kita harus unlearn, atau kita harus kerek, sehingga kita benar-benar terlibat sebagai intelektual ya, sebagai cendekiawan, terlibat dalam permasalahan masyarakat. Nah, pertanyaan saya sebenarnya dalam keadaan seperti itu, sejauh apa sih kita bisa recover? Artinya tadi ya temannya Pak Dedi, kemudian dia prestatif dalam lingkungan yang mapan, kemudian jadi pokoknya di Indonesia istilahnya kuburan dokter lah gitu ya, dokter yang kembali ke Indonesia, dia seolah-olah terkungkung dengan sistematikanya gitu ya, dengan apa yang sudah dia pelajari. Kalau dia berhasil, menurut saya kalau dia berhasil melakukan unlearn gitu ya, dia melepas semua kemapanan yang dipersepsikan waktu dia belajar, terus kemudian dia mencoba lagi menggali gitu ya, itu magnitudnya besar sekali Pak untuk masyarakat sekitarnya. Ya, artinya tapi dengan catatan bahwa dia memang harus siap bersusah payah gitu ya, hidup ya, nyari uang buat anaknya, nyari buat pampers, buat susu dan lain sebagainya. Kita hitung-hitungan yuk. Ya, hitung-hitungan. Kita hitungan ya. Ya, ya. Hitungan. Kita pakai angka sekarang. Ada dua hal yang mau dihitung, waktu sama uang. Ya. Tak lupa nih, udah tua mah. Bedanya 25 tahun. Waktu sama uang. Isu pertama kapan pulang, itu menurut saya penting. Ya. Itu berpengaruh besar terhadap jadi pulang atau enggak. Asing that's true. Yang kedua, soal pas pulang kere. Ya. Nah, yang diusulkan di sini adalah membuat seseorang itu nggak mungkin kere. Iya. Pertama ya, ini gampangnya. Kalau tadi yang pakai ngitung 25% ditabung segala macam, taruh di bank, nggak usah. Uangnya itu cukup buat hidup kok. Kita hidup normal, harus susah ya. Hidup makan ayam, 10 juta bisa sih di Indonesia. Anda punya 10 juta per bulan, kita nggak usah debat ya. 10 juta bisa aja makan ayam tiap hari. Anak 2. Jangan keluar negeri tapi. Pokoknya ya. Nah, 10 juta kali 5 tahun berapa? Itu udah ekstrem tuh. 5 tahun nggak punya kerjaan, orang gila nggak punya. Setahun deh, 12 bulan. Coba 120 juta, berapa euro? 120 juta itu 10.000 euro. Kecil kan? Gaji 3 bulan misalnya. Gaji 4 bulan, please. Apalagi kerja 15 tahun. Jadi gaji postdoknya Pak Kamarza. iya. Enggak sama dong, bulan. Sama. Ya, jadi maksudnya comparatively speaking, jadi kekayaan 15 tahun itu udah buffer abis-abisan buat pulang Indonesia apa nggak punya kerjaan. Dan kalau ada demikian hebatnya, nggak mungkin nggak punya kerjaan. Teleponnya Faisal, ya Faisal ya. Nanti kalau kita nggak punya kerjaan 15 tahun lagi dan kita hebat, telepon ya. Iya, soalnya barangkali dia masih di Netco atau di tempat lain. Insya Allah dia udah. Nah makanya tadi pertemanan. Tadi ada keywordnya pertemanan di ISIS kan ada fotonya di Teodelaf berempat tuh. Alumni Teodelaf. Ya pertemanan Teodelaf udah nanti gitu. Telepon, nah saya nggak punya kerjaan nih. Selama ini di mana? Kirimin CV. Oh gila kemana-mana nih orang. Gak usah 10 juta, 50 juta sebulan juga dikasih. Jadi ada hukum alam yang sangat law of nature. Kalau Anda hebat, pintar nggak bakal miskin. Jadi tadi juga buat lulusan Teodelaf mungkin soal hukum pertama termo nggak usah ditanya lagi, tapi mesti proses skill. Jadi menurut saya ada level minimal kita udah lewat di atas ini.